Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Dai Dewan Dakwah atau Persada Kota Bukit Tinggi kerjasama dengan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi menyelenggarakan pesantren Ramadan 1445 Hijriah untuk 82 orang warga binaan. Bacara dengan moto menggapai hidayah dan maghfirah telah berlangsung dari tanggal 13 sampai 28 Maret tahun 2024 di Masjid Lapas Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh Kam 8, Kecamatan 4 Angkek Candung Kabupaten Agam. Acara tersebut dipandu 13 orang narasumber dari Persada. Berikut sambutan Ustadz Hairunas Ketua Persada pada acara penutupan pesantren Ramadan di Masjid Lapas. Atau selepas daripada ini tidak ada lagi benih-benih untuk berbuat yang tidak baik bagi kita bersama. Itu karena apa? Karena sudah disidam berbagai disiplin ilmu oleh narasumber. Nah, ini Bu ya, kegiatan kita ini setiap tahun diadakan pesantren Ramadan, tapi kali ini agak lebih 100%. Biasanya 30 orang, 40 orang, sekarang 82 orang. Ketua Persada Kota Bukit Tinggi di Dewan Dakwah, pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kalapas atas kerjasama kita untuk mengangkatkan acara ini, dan tentu ada khilaf-khilafat dari kami seluruh narasumber. Maka oleh sebab itu kami atas nama Persada Persatuan Dai Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi mengucapkan ribuan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin kita ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi yang diwakili oleh Kasih Binadik Bapak Nova Herman. Itu untuk kita. Jadi apapun alasan di dalam lapas ini harus tunduk dengan aturan. Aturan itu bukan aturan yang saya buat, tapi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa setiap warga binaan yang akan melaksanakan kepengurusan itu wajib mengikuti program pembinaan jasmani rohani dan pembinaan kemandirian. Wajib, karena itu ada penilaian khusus. Jadi itu dalam kegiatan ini telah berlangsung selama 13 hari, alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan dari hari ke hari kita selalu menyediakan hadiah. Kegiatan ini adalah kegiatan yang banjir dengan berbagai macam hadiah, termasuk juga hadiah untuk warga binaan yang mengkhatamkan Al-Quran belum cukup separuh puasa sudah khatam. Nah, ini mungkin yang menuju kedua atau ketiga. Berikut penyerahan juara lomba beruduk sholat. Salat, alhamdulillah. Istinja, harus pertahankan ini di dalam kehidupan, dipertahankan bukan dalam juara. Ya, saya doakan ya. Alhamdulillah. Selamat ya, mudah-mudahan istiqamah. Berikutnya penghargaan Hatam Al-Quran 7 orang. Pakai sholat. Mari kita simak tausiah dari Buya Gus Rizal Gazahar sekaligus menutup acara pesantren Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adallana bi syahri Ramadan mubarak. Wa faradallahu alaina siyama wa sanna rasuluhu qiyamah.
وعد لمن صام وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kalapas yang mewakili serta seluruh jajaran beliau, petugas, pegawai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada semua tugas ikhlas ini. Amin. Saudara-saudara saya, bapak-bapak yang hadir sebagai peserta pesantren Ramadan yang lepas ini, saya bermohon kepada Allah semoga bapak senantiasa dilimpah oleh Allah kesehatan, rahmatnya, dan tentu yang paling berharga adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan diteguhkan di atas yang hak adanya. Amin. Apa ini ibu? Tidak ada ibunya ibu. Ibu dah masuk. Apa yang saya muliakan, saya ketika hadir pertama, karena untuk pas ini baru sekali saya masuk. Kalau di Padang ada beberapa kali untuk tinggi sekali. Alhamdulillah saya perhatikan wajah Bapak cerah dan ini mudah-mudahan bias dan buah dari puasa kita anda. Awalnya saya membayangkan Ustaz Khairul Nas mengajak saya untuk jalan-jalan di sini, bukan untuk ceramah. Nah, untuk bertemu dengan Bapak, tapi disuruh ceramah. Ya, tugas saya berceramah terus. Yang tidak ada masalah. Saya mau tanya, kira-kira yang saya mau ceramahkan apa? Pesantrennya udah lama nih, sudah berapa hari. Kalau saya tambah lagi ini ibarat gelas dituangkan terus, dan tidak terserah. Kalau saya cerita yang berat-berat menambah berat rasa yang ada di dalam Joko. Dulu cerita ya aku mari pernah ke Jawa, mari masalah kalau mobil itu cerita yang ringan-ringan, kita bicara yang ringan-ringan. Nah, saya mau cerita, tapi bukan cerita Abu Nawas ya. Saya tak pernah cerita Abu Nawas. Ada ayat Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 118. Ini kalau ada yang bawa Quran boleh lihat. Tidak nanti dilihatkan punya Quran kan masing-masing. Ya.
di surau adalah beberapa dus Al-Quran yang disediakan. Jadi lihat nanti surat At-Taubah ayat 118. Bunyi ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala as-salasati alladziina khulifu fadaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat bihim anfusuhum wa dhannu anna malja'a min Allah illa ilayh. Itu awal ayat itu. Saya mau cerita tentang as-salasah itu. Artinya atas 3 orang yang tercecer atau yang tertinggal. Ya, wa as-salasah alladziina khulifu. Rupanya ada 3 orang yang tertinggal ketika ada suatu peristiwa. 3 itu. Siapa yang 3 itu? Yang pertama namanya Ka'ab bin Malik al-Ansari, sahabat Nabi. Yang kedua adalah Hilal bin Umayyah. Yang ketiga adalah Murarah ibn Rabi'. Jadi ada 3 orang. Mereka itu tertinggal atau tidak ikut kapan? Jadi ceritanya tentu kita harus rujukkan, tidak boleh dikarang-karang kisah itu. Jadi saya membaca di dalam berbagai kitab hadis dan juga dalam kitab-kitab tafsir kisah Ka'ab ini, namanya Ka'ab bin Malik al-Ansari. Kalau ada al-Ansari belakang berarti penduduk Madinah, Ansar, dari kalangan Ansar, bukan orang dan dari Makkah hijrah ke Madinah, tapi orang Ansar. Kata beliau, di dalam setiap peperangan yang dilalui oleh Rasulullah itu mau tidak mau untuk mempertahankan umat, mempertahankan akidah, beliau harus mengangkat senjata. Karena Islam tidak, di dalam sejarah Nabi tidak melakukan tindakan ofensif, menyerang, tapi lebih banyak kepada defensif, mempertahankan diri. Nah, kini wak bersyukur kenapa kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, bisa salat, bisa berpesantren Ramadan sambil duduk-duduk begini. Suasananya sejuk, ya. Nah, coba bayangkan dulu orang yang awal masuk Islam untuk bersyahadat saja mempertaruhkan nyawa. Beratnya itu. Nah, kita tinggal mempertahankan yang telah sampai kepada kita. Mempertahankan yang dibawa oleh Rasul supaya tetap ada pada diri kita, itu tugas kita. Dahulu Rasulullah dan sahabat mengapa? Menegakkannya. Nah, mana yang berat kerjaan kita dibandingkan kerjaan Rasul? Berat kerjaan Rasul. Nah, tapi Rasulullah tidak kalah. Kalau kita sering ngaku enggak? Ya ngaku. Ya, apa buktinya? Ya kami di sini Bu ya, kau kan karena kalah juga. Tapi saya melihat sekarang ini mudah-mudahan menang semua nanti. Jadi saya kemana-mana pergi ceramah, rindu saya melihat jamaah itu berulang kali datang. Tapi saya rindu yang bertemu di sini ini. Kalau sempat saya kemari lagi, nanti kita tidak bertemu lagi. Bertemunya di luar. Bisa kan berjanji? Nah, amin. Jadi di luar kita bertemu.
Kan lebih nyaman di luar, kita cerita, ngobrol gitu ya. Nah, jadi begitu berat perjuangan, kata Ka'ab, saya tidak pernah tidak ikut dalam setiap momen bersama Rasul. Wah, jadi bersama Rasulullah terus. Kecuali ada pertama ketika perang Badar saya tidak ikut. Ya, itu tidak membuat hati saya kecil, kata Ka'ab. Kenapa? Karena perang Badar itu tidak dipersiapkan. Rencananya ke sini, rupanya terjadi peperangan. Jadi itu perang tiba-tiba lah gitu. Jadi yang ikut ya yang dari awal ikut saja. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya betul-betul berada dalam posisi yang sangat rumit. Jadi kita ambil hikmah nanti dari cerita Ka'ab ini. Pada waktu itu Nabi mengumumkan, oh ini bentuk pasukan ini. Dahulu kan tidak ada pasukan berseragam seperti sekarang terdaftar. Para sahabat itu jadi tentara juga, jadi polisi juga. Tapi siang hari mereka, malam hari mereka, kalau tidak ada peristiwa yang harus dihadapi dengan angkatan bersenjata, mereka hidup biasa, jadi petani-petani, jadi pedagang-pedagang ya. Malam hari mereka duduk sama saja. Jadi kelas jenderal dengan kelas kopral duduknya sebaris saja. Ya. Pejabat dengan tidak pejabat sama saja. Hari ini ada juga saya sedih, saya di luar juga saya kritik juga. Kadang pejabat tuh di masjid ini dulu datang sejadahnya daripada dia. Saya lihat, wah kok ada 2 sejadah, wah kecil. Terus sejadah sia tuh apa itu ya? Orang mah Allah itu sejadah dulu. Allah, wah kecil lipe salah di siko ada VIP dulu. Jadi mereka sama saja. Nah, datanglah pengumuman satu kali bahwa Nabi mempersiapkan pasukan besar karena ada perbatasan kaum muslimin di wilayah Tabuk itu diganggu terus oleh pasukan kerajaan Romawi. Wah, ini bahaya. Ini yang dihadapi pasukan terlatih. Maka Nabi siapkan pasukan, minta seluruh laki-laki yang memang memenuhi syarat untuk berjihad berangkat. Pengumuman ini sampai ini, Ka'ab tahu. Kata Ka'ab, dalam kondisi seperti itu, saya ukur diri saya dari sisi badan sangat prima. Dari sisi tunggangan, coba bayangkan dulu, orang mau berperang itu cari tunggangan sendiri. Ini kalau ibarat sekarang kan dia mau perang ya, mau bawa panser, beli sendiri pansernya. Begitu dulu. Tapi kata Ka'ab, saya punya kendaraan untuk berjihad. Nah, gitu. Terus apa lagi? Biaya perjalanan. Saya sedang banyak duit ketika itu. Jadi secara kemampuan fisik, finansial, saya sudah pasti termasuk mestinya di dalam pasukan itu. Kenapa? Ini perintah Allah dan Rasul. Nah, tapi ada satu yang bermasalah. Apa itu? Ini peristiwa ini terjadi ketika panen raya mau datang. Nah, bergolaklah batin ketika itu. Ini mau ikut perang atau mau panen kurma? Bolak-balik pikiran saya, tidak ada keputusan. Ya. Sampai akhirnya hari H keberangkatan tiba. Ka'ab tadi dah juga bisa mengambil sikap mau ikut atau mau tinggal. Dan dia tahu kalau dia tinggal, dia tidak punya alasan. Karena terus dalam keraguan-keraguan, akhirnya Rasul berangkat dengan pasukan. Dan Ka'ab tinggal di kota Madinah. Nah, kata Ka'ab, saya mulai
mulai dalam kondisi yang rumit pikiran saya. Bagaimana nanti ya kalau Nabi pulang, apa jawab saya? Nah, saya tahu di dalam perjalanan ada yang bercerita setelah itu kepada saya. Nabi bertanya, rupanya Nabi ingat sahabat yang satu ini. Aina Ka'ab? Ka'ab mana? Mana Ka'ab? Ada pula tukang kompor satu. Jadi nanti tukang kompor kok ada juga sejak dulu. Jadi hati-hati. Zaman ini kadang-kadang berubah, hanya modelnya saja. Tapi perangai, ya, itu juga ya. Itu makanya hati-hati. Di luar sana ada orang menipu. Penipu sejak dulu ada. Nah kini tugas kita adalah jangan menjadi kelompok para penipu gitu. Ya. Itu yang harus hati-hati betul. Orang yang memanfaatkan orang baik. Kan ada orang, saya yakin, saya pergi ke beberapa tempat seperti ini, saya bertemu, setelah bercerita, ada di hati saya, ini sebenarnya orang baik, tapi kok berada di sini ya? Karena tidak sedikit kadang orang yang memanfaatkan kebaikan orang. Jadi karena itu tingkat kewaspadaan kita harus maksimal dalam menjaga diri. Demi siapa? Demi diri sendiri, demi keluarga kita, kehormatan kita, supaya jangan sampai terjatuh ke dalam jeratan orang yang tidak benar memanfaatkan kepolosan. Ini ada yang polos, itu bisa terjadi, dan lalai itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kita lanjutkan. Ketika Nabi bertanya, Aina Ka'ab? Ka'ab mana? Nah, ada satu yang tukang hasud dia. Oh, Ka'ab ya Rasulullah, dia sedang sibuk dengan istrinya, sedang pakai baju barunya. Ya bola biasalah. Terdengar oleh Muaz bin Jabal. Nah, orang-orang seperti Muaz ini yang harus dicari. Apa kata Muaz? Waihak, kalau bahasa Minang, ndak seketi Allah dikit Allah. Kemana-mana salah. Akhirnya diluruskan oleh Muaz. Ya Rasulullah, ma alimtu fihi illa khaira. Rasulullah, nana mau tahu Ka'ab tu Assalamualaikum, orang elok ya Rasul. Itu kawan yang dicari. Kawan bukan kawan untuk minum kopi. Kalau minum kopi itu banyak. Nah, kawan di kafe banyak. Kawan untuk ketawa, galak-galak, mudah menepis. Tapi nan susah tu mencari kawan dan sama menangi jawab. Nah, itu makanya kawan itu dalam bahasa Arab apa? Sadiq. Di antara bahasa Arab kawan itu sadiq. Ada sahabat, ada sadiq, ada khalil. Tapi ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib tentang kawan itu. Kawan itu sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sadiquka, teman engkau itu adalah man sadaqaka, orang yang mau jujur kepadamu apa adanya. Itu kawan. Bukan orang yang terus membenarkanmu. Sadaqaka la saddaqaka. Jadi kalau orang banazwa sadonya, lah masuk dalam jurang, dia kasih kau pak hebat. Itu nak kawan tu. Tu ni ayo kerjanya tu. Dan jangan ada di siko akibat itu juga dek dihebatkan dek kawan nomor itu. Nah, tiba siko. Nanti
tiba si kau telah cari hendak sekali setahun dia tiba je pegalang-galang mani tu payahnya le. Nah, itu kawan. Jadi kawan yang benar itu apa? Sadaqah. Dia berterus terang kepadamu. Kalau kamu benar, dia katakan benar. Kalau jalan wa lurus, dikatakan lurus. Kalau membengkok jalan kita, dia jujur mengatakan kamu salah. Dia terus terang mengatakan jangan tempuh itu. Itu kawan itu. Tapi sayang kita salah paham selama ini. Kita terus menginginkan kawan apa yang mendorong kita terus pada di muka awak jurang ngaraisiano. Maju pak, terus pak hebat, pak begak. Masih jurang, dia nonton jadi jatuh apa? Itu perangai. Di teman yang jujur adalah itulah yang teman sebenarnya. Walaupun kadang yang dia katakan itu pahit, itulah teman. Nah, kita lanjut sampailah pasukan ini dan alhamdulillah pasukan Romawi tidak jadi berani berhadapan dengan pasukan Rasul. Timbul gentar takut. Padahal jumlah mereka lebih banyak ya. Kembali Nabi membawa kemenangan tanpa ada pertempuran. Nah, ceritanya kata Ka'ab, ketika Nabi sampai di Madinah, ini yang jadi masalah adalah orang yang tinggal di ini. Datanglah banyak orang ya, bertemu dengan Rasul, mengemukakan uzur, alasan masing-masing. Begitu. Biasalah, sama dengan orang gotong royong pagi dia tidak hadir kan. Itu berbagai macam, baru tidak hadir influenza pak, kepada hadir bini gak demam pokoknya mereka datang memberikan uzur, alasan kepada Rasul agar mereka lolos dari kemarahan Nabi atau dari ketidaksukaan Nabi, agar mereka tetap ya biasalah. Jadi zaman pencitraan itu tidak kini pula muncul, ini perangai lama itu. Nah, dia sudah tidak benar tapi harus tetap bercitra baik. Nah itu ya. Hari ini kan begitu, tampil jadi orang tidak berdosa sama sekali begitu. Hati-hati juga sekarang, belum tentu yang tersenyum itu ramah. So, ada senyum yang dipaksakan ketika depan kamera, diatur bibirnya naik sedikit pak. Jadi tidak semuanya orang yang mengatakan itu benar ya. Nah, karena itu kita harus cari benar apa masalahnya. Nah tibalah giliran dari Ka'ab. Ka'ab tentu pergi juga menghadap Nabi. Ketika Ka'ab masuk, Ka'ab ini sudah mulai ragu-ragu nih, mau maju mau mundur, mau maju mau mundur. Nah, tapi akhirnya dia kuatkan hatinya. Dia maju berhadapan dengan Nabi. Nah, orang lain sudah lolos semua dengan berbagai alasan. Nabi terima saja. Nah, ketika Ka'ab sudah duduk di hadapan Nabi, ternyata belum sempat Ka'ab bermuqaddimah ya. Belum ada muqaddimah apa-apa. Nabi langsung bertanya, "Ma khallafaka?" Kata Nabi, "Apa yang menyebabkan kau tinggal? Tidak ikut?" Nah, apa jawaban Ka'ab ketika itu? "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya saya hari ini bicara ya di hadapan ahlul dunia, penduduk dunia biasa ya, tentu saya akan bisa memberikan alasan inni u'titul jadala. Saya termasuk yang pandai membuat alasan ya Rasul." Nah, gitu. Dan tentu engkau akan reda dengan saya, artinya senang saja. Tapi kalau saya lakukan itu, yaksifullah, Allah membukakan kepada engkau kebohongan saya, tentu engkau akan lebih marah kepada aku.
Jadi saya bisa menghindar dari ketidaksukaan engkau kepada saya dengan berbagai alasan. Tetapi saya sadar, saya duduk di hadapan engkau Rasulullah, saya katakan kebohongan, nanti Allah bukakan kebohongan saya, engkau malah menjadi marah kepada saya. Jadi dek panjangnya mukaddimahnya dipotong dari Nabi, wa ma uzruk. Nah, apa alasan kau? Nah, akhirnya dengan tekad berkatalah Ka'ab, ma li uzruk. Nah, itu jujur ya, berat. Ma li uzruk, saya tidak punya alasan ya Rasul. Bayangkan itu, orang mengaku salah itu berat. Nah, saya mau tanya bapak-bapak semua nih, dari sudut keyakinan kita seorang muslim, yang di kerajaan Ka'ab itu benar atau salah? Benar. Benar kan? Dia orang yang benar, jujur. Betul kan? Benar. Tapi yang jadi pelajaran, apakah ketika dia telah berbuat benar, berhentikah segala urusan sampai di situ? Ketika itu akhirnya apa keputusan Rasul? Yalah Ka'ab, kalau begitu yang engkau katakan, engkau tidak punya uzur, maka kita belum bisa memutuskan apa hukuman yang patut engkau terima. Nantazir, kita tunggulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang bisa engkau terima dari akibat engkau melalaikan perintah tersebut. Nah, akibat dari engkau melalaikan perintah. Tapi yang paling berat ini, tapi kalau ya memang ini yang terjadi, diperintahkan seluruh sahabat, seluruh penduduk Madinah sementara waktu tidak boleh dahulu bertegur sapa dengan Ka'ab dan berinteraksi dengan dia. Itu penjara lebih berat itu dibandingkan dengan lapas. Berbaur di tengah orang ramai tapi sendiri. Pergilah dia kepada saudaranya, kerabatnya. Datang dia, engkau kan tahu saya itu sayang kepada Rasul, tidak ada saya ingin membantah beliau. Apa kata saudaranya? Karena dia patuh Rasulullah. Allahu a'lam, saya tidak tahu apa. Pergi engkau, pergi lagi. Jadi dia hidup di tengah yang ramai tapi diasingkan. Itu yang dikatakan oleh ayat tadi, wadaqat alaihimul ardu bima rahabat. Bumi yang lapang terasa sempit. Wadaqat alaihimul anfusuhum, jiwa terasa sesak. Kita berada di tengah orang ramai tapi orang berpantang dengan kita, tidak mau bicara, tidak mau berdialog, tidak mau bermuamalah, berinteraksi. Dalam kondisi puncak sudah sempit dada, datanglah orang mencari dia. Rupa yang mencari ini adalah orang yang menjadi musuh Nabi, kaum musyrikin dan kaum kufar yang tidak senang kepada Rasul. Mendengar Ka'ab diperlakukan seperti itu, membawa surat dari raja. Mana Ka'ab? Kebetulan saya sedang berjalan di sudut kampung, menghindar-hindar, ditunjuk orang. Tuh si Ka'ab. Datanglah utusan ini membawa surat. Rupanya surat dari raja. Apa isinya? Kami mendengar engkau tidak diperlakukan dengan baik di kampungmu
oleh kawan-kawan. Maka saya undang kamu datang ke tempat saya, dan saya akan berikan pangkat dan kemuliaan untuk hayo siapa yang tak mau. Ya, orang sedang marah, kita dijadikan jabatan. Begitu beratnya. Ini jujur tadi, berat. Jadi makanya kalau hari ini Ustaz Khairul Nas dan lain-lain, kawan-kawan dari Persada, kawan-kawan dari Himpunan Dai telah menolong kita untuk bisa merenung kembali siapa diri kita. Kemudian kita tekadkan di Ramadan ini, saya mau jadi orang baik. Saya tidak akan mengulang lagi apa yang keliru yang selama ini kita buat. Terus setelah itu selesai kan? Belum. Siap tak menghadapi ujian dari orang lain? Nah, ini Ka'ab ini. Yang menjadi orang baik itu ada ujian. Ketika menerima surat itu, Ka'ab ambil surat itu, pergi dia ke dapur yang sedang menyala apinya. Dia lemas surat itu, dia campakkan ke dalam tubuh. Wa hadza minal bala. Awak nak kena bala, tambah lu bala cik. Itu Ka'ab. Kalau dikira-kira, dibayang-bayang kalau kita dalam posisi Ka'ab, apa kira-kira jawaban itu? Antara pandai ada orang sikocak payos itu. Tapi Ka'ab tidak. Wa hadza minal bala. Jadi bala lagi ini. Kita Ka'ab. Nah, sampailah 40 hari. Ketika 40 hari tiba-tiba datang putusan dari Rasulullah. Putusan. Tentu Ka'ab sudah merasakan senang nih. Wah, lalu penyelesaian. Tapi rupanya putusan ini bawa pesan. Ka'ab, ada perintah lagi. Perintah kepada engkau agar untuk sementara sampai datang keputusan dari Allah, engkau pisah dulu dengan istri engkau. Tambah balik. Tidak boleh lagi dengan istri. Nah, setelah itu istri Ka'ab cari-cari informasi. Rupanya bersama Ka'ab yang persis seperti Ka'ab, sama-sama jujur, ada 2 lagi. Siapa itu? Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. Nabi cari tahu oleh istri Ka'ab. Ini Hilal dapat tambahan hukuman atau tidak? Murarah dapat tambahan, rupanya dapat pula. Cuma masalahnya ketika dapat hukuman itu, istri Hilal ini minta dispensasi kepada Nabi. Apa kata istri Hilal? Ya Rasulullah, Hilal itu sudah tua sekali. Jadi ini sudah tua sekali. Nah, dia tidak bisa melayani dirinya sendiri. Bolehkah engkau mengizinkan kepada saya? Saya hanya melayani makan minumnya karena dia sudah sangat berhutang. Nah, melihat kondisi Hilal itu, apa kata Nabi? Ya sudahlah, aku izinkan engkau, tapi engkau tidak boleh bergaul dengan dia. Ketika istri Hilal, dia setua-tua aja dengan bergaul dengan dia. Ayolah, diizinkan. Mendengar istri Hilal diizinkan, apa kata istri Ka'ab kepada suaminya? Kalau bahasa Minang, dah, tentunya boleh. Dah, apa ya Rasul Nabi? Pergi ketemu Rasul, minta dispensasi. Saya bisa menemani engkau. Kecek Ka'ab, malu baru. Maka itu, Hilal minta boleh itu nyalagai. Kamu kok sekuit kau? Ada mungkin. Akhirnya pulanglah dulu sementara ke rumah. Orang tua biarlah mau selesaikan masalah. Tampak sampai akhirnya 50 hari berlalu. Ketika itu Ka'ab berjanji. Ka'ab pakai baju, di dalam ada jubah di luar. Tidak seperti saya ini. Ternyata sebenarnya saja tidak ada jubahnya, hanya baju saja, dan di dalam tidak ada baju lagi. Dia sudah berjanji, kalau ada orang membawa berita gembira untuk saya akan kasih baju saya ini. Pada baju cik itu. Pagi itu berteriaklah orang dari ya Ka'ab abshir, wahai Ka'ab bergembiralah engkau.
bergembiralah. Kenapa? Sudah ada berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, orang yang pertama berteriak tadi sampai dia lepaskan bajunya. Nih hadiah untukmu. Tinggal dia tidak berbaju lagi. Datang dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, benarkah ya Rasulullah? Jawaban dari iya, dari engkau ya Rasulullah, dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat ini. Fataballahu aliyatu. Allah memberikan kesempatan bertaubat kepada mereka untuk mereka bisa bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ayat tersebut. Nah, alhamdulillah, ternyata cerita itu sampai hari ini dinukilkan dari generasi ke generasi sampai di tangan kita, sampai ke saya sampai ke belakang. Nah, tidak sedikit hikmah dari kisah ini. Yang paling berharga adalah pilihan untuk menjadi jujur itu memang berat, tetapi harus ditempuh. Tidak ada gunanya mencitrakan diri baik tapi sebenarnya kita berbohong dan berdusta. Kadang-kadang. Dan jujur itu modal keselamatan. Makanya di dalam ayat, beberapa ayat setelah itu bertemu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Nah, saya imbau kita semua, mari insyaallah waktu yang ditunggu akan tiba. Pilihlah bersama dengan orang-orang yang benar, yang jujur. Itulah jalan keselamatan. Nah, kemudian jangan lupa, kalau kita telah memilih jalan yang benar bersama dengan orang-orang yang benar, melakukan perbuatan yang benar, siap apa? Ujian. Nah, jangan patah. Ada pula orang yang jadi langganan tempat ini kan malu. Sud sekali, nama dia. Tengok setiap termasuk Pak Kepala saja dia tidak ada bertanggung jawab. Saya yakin dia punya niat untuk baik. Apalagi setelah masuk ke pesantren Ramadan. Tapi satu yang tidak dia persiapkan. Apa itu? Dia tidak siap menghadapi godaan ujian. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Tanamkan kesiapan diri. Tidak perlu kita tampilkan seolah kita menjadi baik secara lahiriah, tetapi kita sebenarnya bukanlah orang yang baik. Nah, karena itu harus siap menghadapi tantangan dan godaan, apalagi di luar sana berbagai macam. Jangan dikatakan godaan itu hanya tiba kepada bapak-bapak. Kepada ulama itu lebih berat godaan. Ya kan, ulama kan ada godaan uang. Pak Ustaz, ini haram atau halal nih? Haram. Tapi ada buktinya Pak Ustaz. Wah, kalau itu mungkin haram seketik. Ada loh pakai haram seketik, haram banyak kan. Nah, itu godaan. Datang orang masih uang. Ustaz, saya tak jadi endorsement apa bersorak, mau nak maju jadi kuat. Kalau Pak Ustaz di Bungkuk akan banyak dikokong, banyak dikokong dalam itu. Godaan berat. Nah, itu tidak sulit kalau kita punya tekad. Tetapi kalau rapuh dan di dalam, ada sampai ke situ godaan berapa suram. Nah, jadi
bulan Ramadan ini kan bulan yang tidak sedikit keistimewaan, keutamaan dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Mari kita buat tekad yang kuat. Tanggal ini, di bulan ini, di tahun ini, saya akan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Nah, mudah-mudahan tekad itu diberikan taufik oleh Allah, disepakati oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jaga saya. Makanya ada doa, saya rasa sudah diajarkan juga oleh para ustaz kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa itu bagus. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak. Dan bana itu nampak bana gitu. Tapi tidak sampai di situ saja. Mintakan warzuqna ittiba'ah. Beri kami rezeki bisa mengikuti dan bana. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kebatilan itu batil di mata kami, dalam pengetahuan kami. Tapi tidak sampai di situ saja. Warzuqna ijtinabah, beri kami anugerah menjauhi yang batil. Jadi di situ ada dua permintaan. Minta kepada Allah, jernihkan pandangan mata kita, jernihkan wawasan keilmuan kita, sehingga kita bisa melihat hak dan batil dengan apa adanya. Dan hak tampak hak, dan batil tampak batil. Jangan seperti sebagian orang, dan hak bentuk-bentuk batil, dan batil terasa-rasa hak. Itu kacau tu. Semua orang sedang puasa, gas melon bentuk cemangku dan apa-apa gitu. Ada berbahaya kalau udah gitu. Nah, dia lagi gas melon di tenten, datang cemangku aja. Jadi betul-betul daknya jernih mata kita, jernih keilmuan kita melihat koda batu. Iko salah, iko benar. Itulah cie anugerah. Tapi ada anugerah yang kedua. Apa tu? Pandai wak memilih, dan benar diambil, dan salah ditinggalkan, dibuang. Nah, itu anugerah kedua kok. So aduh dia orang tahu dan benar, tahu dan salah, tapi yang diambilnya dan salah juga. Nah benar ditinggal. Adi doa tadi memberikan dua. Yang pertama, membuat mata kita terang melihat hak dan batil, bisa awak memilah-milah. Dan kedua, awak punya kemampuan untuk mengambil dan hak, meninggalkan dan batil. Itu memilih. Jadi kalau bocor kecil, anak harapkan dari doa itu pandai memilah, santiang memilih, bisa memilah antara benar dan salah, pandai memilih yang benar, meninggalkan yang salah. Kamu Rasul jadi itu. Kau banyak mana keluar sebenarnya saya tahu empat mana. Nah, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Saya berdoa kepada Allah, Bapak semua sehat-sehat, keluarga yang di luar juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT, baik yang di dalam maupun di luar senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Dan kita berdoa agar ujian, halangan yang ada di sini segera hendaknya berakhir. Dan Bapak berkumpul kembali dengan keluarga dengan tekad. Apa tekadnya? Tidak akan berulang lagi yang keliru selama ini, berubah menjadi orang yang jujur, benar, bersama orang yang jujur dan benar. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Makasih banyak. Wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang salatu surga ya rabbal alamin. Dan bagi mereka yang masih ada bersama kami, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa berbakti kepada mereka, senantiasa membahagiakan mereka,
Ya Allah, untuk anak-anak kami yang ada di luar sana, berikanlah mereka kesehatan, lapangkanlah kehidupan mereka, berikanlah mereka orang-orang yang diberikan saudara. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jagalah keimanan kami, teguhkanlah keimanan kami, kuatkanlah keislaman kami, dan peliharalah kami senantiasa berjalan di jalan yang lurus. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. Bapak seluruh yang hadir rahimakumullah, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, usahakan Ramadan ini kita tutup dan kita harap kepada Allah semua bekas-bekas nasihat nilai-nilai yang diajarkan senantiasa bersemayam di dalam qalbu menjadi tuntunan kehidupan kami. Amin. Banyak maaf bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takbir. Allah.